Indonesia atau PKI pada 1965 silam menjadi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Gerakan yang hendak merubah ideologi Pancasila menjadi komunis tersebut berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia. Operasi penumpasan antek-antek PKI ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Gunung Kidul. Menjadi salah satu daerah yang adalah saksi bisu pembantaian PKI. Salah satunya Gua Gerubuk yang terletak di Dusun Jetis, Desa Pacarjo, Semanu. Di gua vertikal ini puluhan tahun silam menjadi lokasi pembantaian antek-antek PKI. Orang-orang yang terkait dengan gerakan komunis tersebut dibunuh dan dilemparkan ke dalam lubang raksasa yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter tersebut. Meski terjadi sekitar 48 tahun silam, cerita pembantaian pengikut PKI saat itu masih diingat oleh warga sekitar lokasi gua. Margo Utomo, usia 70 tahun, warga Padukuhan Dawung, Kelurahan Girikarto, Kapanewon, Panggang, Gunung Kidul, mengaku menjadi yang pertama kali menuruni Gua Gerubuk. Margo Utomo, nama tua yang dikenal masyarakat Girikarto, merupakan salah satu orang yang berani menuruni gua vertikal untuk mencari sarang burung walet. Keahliannya dalam bidang pekerjaan ini menjadikannya dicari oleh polisi dan tentara waktu itu. Saya kerja sama Cina yang nyewa gua di pesisir untuk cari burung walet. Sebulan saya dikasih upah 50 rupiah, ucap Margo saat ditemui di ladang. Margo menceritakan, kala itu ia ingat betul sekitar tahun 1970-an ia didatangi oleh polisi dengan perintah untuk mencari sarang burung walet di Gua Gerubuk. Merasa dimintai tolong, ia tak berpikir panjang. Ia mengiyakan permintaan dari polisi yang ia tolong. Saya dikasih tahu ada babu induk walet di bawah. Sepertinya banyak burung walet di sana, ujar dia, yang tentu tak mengira bakal menemukan tengkorak manusia yang diduga adalah PKI. Mari simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Abah hari ini ada di tengah-tengah hutan. Posisi Abah masih ada di daerah Gunung Kidul. Abah mendapat informasi bahwa di salah satu tempat di daerah desa Gunung Kidul ini ada tempat, kalau di Jakarta namanya lubang buaya, tempat pembantaian dan dibuangnya para jenderal dan orang-orang pejuang-pejuang kita oleh orang PKI. Dan Abah dapat info di Gunung Kidul ini ada satu tempat yang mana tempat ini juga sama, tempat pembantaian dan dibuang ke satu lubang gitu. Nah, seperti apa alur sejarah dalam cerita tersebut, Abah akan menelusuri ke lokasi tempat tersebut ya. Ini tempatnya memang kita berada di tengah hutan. Kondisi masuk dari kendaraan pun juga agak sulit tadi karena banyak batu-batu yang berlubang ya. Dan Abah sekarang sudah mulai masuk ke wilayah tersebut dengan kondisi energi negatif yang sangat besar sekali.
sekali teman-teman. Assalamualaikum Pak. Ya, saya ada iPhone. Ini kan Bapak siapa? Satu lagi. Ini Pak Mul. Pak Mul. Assalamualaikum Pak. Saya kenal Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak di sini asli sini atau bagaimana Pak? Saya di sini. Asli sini. Dan posisi Bapak ini RT atau RW atau kepala dusun kalau daerah itu ya? Kepala dusun. Kepala dusun. Nah, terkenal dengan panggilan siapa Bapak ini? Saya Wahyu. Pak Wahyu. Pak Wahyu selaku kepala dusun. Kalau tahu ini daerahnya daerah apa sih Pak? Namanya Jetis Wetan. Siapa? Dusunnya Jetis Wetan. Dusun? Jetis Wetan. Cetis. Nggih. Cetis Wetan. Jetis Wetan. Terus Kelurahan Pacarjo. kelurahan Pacarjo. Pacarjo. Kecamatan Semanu, Gunung Kidul. Oh, Gunung Tinggi. Kidul dulu ya. Masya Allah. Ini kalau saya lihat kita Bapak mengarahkan saya ke tengah-tengah hutan ini. Dan ini banyak pohon-pohon jati ya. Iya. Oh, Masya Allah. Nah, ini saya dapat info dari sohib saya yang ada di Gunung Kidul ya. Ini katanya kalau di Jakarta itu kan ada namanya lubang buaya, tempat pembantaian G30 SPKI gitu ya Pak ya, dibuang ke dalam satu lubang. Nah di sini katanya infonya juga ada tempat pembantaian ya, seperti itu. Tepatnya seperti itu atau bukan? Iya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu posisinya masih jauh atau tidak Pak di sini? 25 meter lagi. 25 meter lagi. Kelihatan. Oh itu. Nah itu. Tuh udah lubang tuh. Ini. Itu kan ada besi loh. Oh ini ya. Kecil. Nah itu udah lubang. Oke. Baik, boleh kita ke sana Pak? Ini Pak, Itu lubang. ini Iya. Itu suara air sungai bawah tanah. Ini tiangnya, Yang besi. Yang Ini kan besi. fungsinya kalau di sini kan udah dijadikan tempat wisata. oh terus, Terus ini buat nurunin pengunjung. oh gitu. Rencananya seperti itu. Oh baru rencana. Iya. Kalau untuk yang sana sudah yang gua jomblang. Ini kan satu sistem dengan Oh, gua jomblang. Ada satu lorong. Kalau boleh tahu ceritanya bagaimana sih Pak nih? Dulunya gitu, mungkin sedikit cerita sejarahnya ya. Kalau untuk sejarahnya saya belum tahu soalnya kan Belum lahir ya. belum lahir yang jelas Nah, kalau itu. iya. Tapi informasinya seperti apa ini tempat? Kalau untuk informasinya ya katanya dulu sempat buat eksekusi itu. Cuma itu yang saya tahu. Eksekusi? Ya. Eksekusinya orang kita atau dari? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Tapi banyak korbannya. Untuk Iya, nggak tahu. korbannya nggak tahu juga. Ya infonya cuma dulu tempat itu gitu. Oh, tempat pembuangan mayat. Seperti itu. Gitu ya. Terus banyak nggak yang ketemu hal-hal misalnya otomatis kan ketika itu ada tempat pembuangan mayat otomatis organ tubuhnya itu pasti akan ada ketemu, Nggak ada. entah tulang belulang Sudah nggak ada. sudah nggak ada. Ada sekarang kan bikin tempat wisata itu kan otomatis kan pengunjung masuk semua kan. Mm-mm. Tapi nggak sampai saat ini nggak ada yang nemuin. Belum pernah ketemu sama sekali. Belum. Loh, katanya yang saya dapat informasi ada tulang belulang itu di mana? Itu nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau sini nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Berarti kabarnya itu bohong ya? Atau gimana? Tapi begitu. Ya Hah? belum tahu juga. Kurang lebih begitu. Soalnya udah tahun berapa itu? Tahun 65. 65 ya belum lahir. Oh, lahir. Belum lahir. Oh, karena saya dengar kan katanya ada infonya kabar angin ini dari luar katanya bahkan sampai ditemukan tulang belulangnya di dalam lubang-lubang tersebut katanya. Enggak. Enggak ya? Nggak pernah ketemu. Enggak pernah. Bapak sudah mengikuti ini ya? Iya kan. Perkembangannya ya? Ini pengelolanya. Oh, pengelola Bapak? Iya. Oh, tuh teman-teman. Karena simpang siur ada beberapa mungkin. Nah, teman-teman kan juga belum tahu juga. Iya. Dan ada sebagian tahu, ada mungkin sebagian teman-teman mendengar.
cerita tersebut katanya sampai ditemukan tulang belulang banyak. Enggak ada. Enggak ya? Enggak pernah. Dan Satu memang pun air. enggak pernah. Tapi kalau untuk air bawah tanah ada. Ada besar. Sungai bawah. Air bawah tanah? Nah, Iya. iya. Kan itu satu jalur sama Kali Suci. Oh gitu. Iya. Jadi di tanah di dalamnya ada air lagi Ada. yang mengalir gitu. Ada. Nah, Itu suara gemuruh itu kan air. ini ya saya Iya. dengar ya. Ini teman-teman kalau bisa mendengar ada suara gemuruh air nih. Kenceng. Bukan air terjun ya, tapi air Bukan. Sungai. Air sungai di mengalir, bawah sungai. tanah. Luar biasa, masya Allah. Nah, terus ceritain mengenai pembantaian itu benar tidak Pak? Kalau menurut cerita orang tua dulu itu benar, tapi nggak tahu gimana ini nggak tahu. Apakah memang dari PKI yang membantai ataupun dari lain? Kalau dari lain kayaknya enggak. Enggak. Tapi kalau dari PKI itu ceritanya orang tua yang dulu, iya. Iya, betul ya. Betul. Berarti orang PKI membantai, entah itu dari pejuang-pejuang kita yang dibantai ataupun dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat mungkin yang dibantai oleh PKI ya. Mungkin Gitu ya. Ya. Terus dibuangnya di sini katanya. katanya ya, Betul. betul. Baik. Saya boleh nggak lihat ke situ? Boleh, Boleh. tapi Tapi jangan hati-hati terlalu ya. dekat. Ya, baik. Pegangan. Allahu Akbar. Dalam sekali. Dalam sekali, jangan terlalu. Ini udara yang keluar dari bawah naik ke atas. Suara apa aromanya? Apa? Nggak enak banget. Itu uap. Hah? Uap ya? Iya. Itu uap. Iya, udaranya dari bawah ke atas. Iya. Uapnya uap apa nih Pak? Ada pada belerang atau apa? Kan di bawah ada kelelawar. Oh banyak ya? Iya. Jadi bau-bau kayak kotoran gitu naik ya? Iya. Kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar ya? Uapnya. Insya Allah. Ini kedalaman berapa Pak? Kalau pernah Kalau dari sini 125. 125 Iya. kedalamannya ke bawah. Iya. Makanya tadi dasarnya wah selalu tinggi sekali. Kelihatan nggak dasarnya? Aduh, dalam banget kelihatan sih tapi cuma jauh sekali gitu. Siang ini tidak kelihatan. Iya. Nah, teman-teman ini tadi kalau mudah-mudahan bisa terlihat, tapi posisinya sangat jauh sekali ke bawah. Berarti tadi 25. 125 meter ke bawah. Nah, itu dan arus airnya juga sangat kencang sekali. Pak, sorry nih, maaf sekali. Pernah nggak dengar cerita ada kendaraan, ini sudah lama tapi terdengar setiap beberapa waktu ada seperti tentara bawa kendaraan besar kemari. Enggak ada. Nggak pernah dengar? Enggak pernah. Dari cerita masyarakat? Enggak pernah. Nggak pernah? Secara goib nggak pernah dengar? Enggak. Oh, mobil naik ke atas terus Enggak. dengan tentara-tentara dulu seret-seret ini Enggak ada. nggak belum pernah dengar. Belum. Apa karena di sini ada jauh dari lingkungan masyarakat? Ya sebenarnya enggak jauh kan, lingkungan ini masih dikelola masyarakat. Ah gitu. Tapi enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Satu lagi nih, dua lagi jadi mitosnya ketahuan nih, kebongkar ya. Terus apa lagi Pak? Katanya kabar angin di luar nih banyak kejadian aneh lah gitu, janggal di sini. Iya katanya, dengar-dengar mobil masuk, cerita gaibnya nih, Oh, masuk bawa mobil ke dalam, Enggak. terus buang-buang. cerita gaib. Kalau yang itu nggak ada cerita Nggak gaibnya. Nggak ada ya? Enggak ada. Kan saya ini kan tiap malam jaga malam di sini. Tuh teman-teman. Jadi gini Pak, saya meluruskan Enggak. cerita kabar angin yang beredar di masyarakat Pak. Sebagian mungkin teman-teman pernah dengar cerita, ini namanya apa Pak? Gua gerubuk. Hah? Gerubuk. Gua Gerubuk. Gua Gerubuk. Gua Gerubuk.
Di mana infonya kabar angin di luar itu adalah tempat pembantaian. Dibuangnya orang-orang yang korban dari pelaku G30 SPKI gitu ya Pak ya. Nah, terus kabarnya kalau itu benar ya, kebenarannya pernah dinyatakan bahwa orang-orang dulu menginfokan seperti itu, ya. seperti itu. Itu benarlah kabar angin insya Allah. Terus mengenai misterinya, katanya bawa kendaraan, sering dengar berita seperti itu ya, truk ngangkut orang turun berduduk tentara, tapi nggak ada orangnya gitu. Enggak. Itu bohong ya? Bohong itu hoaxnya. Bohong teman-teman. Jadi ya seperti ini adanya kondisinya Pak ya. Bapak bahkan menjaga nih tempat. Jadi misterinya ini begini-begini itu enggak ya Pak ya? Enggak. Tapi mayat yang dibuang ke ini kan dasarnya sangat jurang sekali. Ya. Tidak pernah ditemukan Enggak pernah. jasadnya. Jasadnya enggak pernah. Air ini larinya kemana Pak? Laut. Airnya ke laut. Berarti mayatnya lari ke laut. Oh, itu enggak tahu itu. Gitu. Ya, ini kan muaranya di Mungkin ya. pantai selatan. Oh. Baron. Iya. Nah, ada nggak peneliti kita nih di Indonesia kayak misalnya pecinta alam dan sebagainya mengecek kondisi keberadaan di bawah tanah ini? Setiap Sering. minggu. Lah Setiap itu minggu? Tadi Iya. kan Ini tadi kan Oh, tadi masuk pecinta tahu. alam. iya. Apa yang mereka temukan saat penelitian itu? Nggak ada? Enggak ada. Itu Ya, masuk Biasa. biasa. tanya Tulang sendiri belulangnya. menemukan apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Terus yang lain-lain belum pernah? Belum Belum pernah. pernah. Belum Saya pernah juga sama Mbah Mul ini sering masuk juga kok. Oh, tuh satu lagi tambahan. Karena gosipnya katanya ditemukan banyak tulang belulang di situ. Enggak ada, enggak pernah. Tuh, bohong lagi. Selama ini nggak Wisata pernah, udah Yos, lagi. ribuan Hah? wisata. Selama ini nggak nggak ada. pernah ditemukan. Ya, Tulang kalau belulang ya? dulu nggak Nggak. tahu. Kalau zaman dulu itu enggak tahu, tapi kalau sekarang waktu dikelola ini belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Besok Jadi- kalau ada waktu itu turun main. Ke bawah Lihat ya? sendiri ya. Oh, insyaallah. Ya, jadi teman-teman bicara infonya ada tulang belulang manusia banyak loh katanya, bukan cuma satu katanya dikumpulkan tulang belulang itu, ternyata tidak ya, itu hanya sebatas info kabar angin di luar ya Pak ya. Nah, kita pembuktian di sini bahwa tidak ada, karena infonya dibuangnya mayat itu ke dasar yang sangat dalam sekali, ke bawah arus sungai yang sangat kencang. Dan itu ini air larinya ke laut, ya mungkin saja ke laut ya, tapi tidak ada ditemukan kerangka manusia yang ada di bawah seputaran sini gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Terus Bapak dengar apa lagi di sini, artinya secara di luar nalar ya, orang kan suka dengan mistik Pak. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Tidak pernah. Enggak pernah. Nggak pernah tuh teman-teman. Jadi ya memang kejadian ini adalah kejadian sejarah ya Pak ya, sejarah ya. Kan Jadi- kalau tempat angker biasanya tuh kalau udah nginjek ke tanah sini, kalau angker kan bulu ini sudah Mengguduk ya, berat Mas ya. enggak kan Bang Mas? Iya. Enggak. iya. Masya Allah. Nah gitu teman-teman. Jadi ini hanya kabar angin dari luar ya Pak. Jadi saya luruskan lagi, dan sejarah ceritanya ini kadang-kadang di luar itu kan suka dikembang-kembangin Pak. Iya, Betul tidak? betul. A, kapan nyampein A, kesini nyampein B, nyampein C, terus sampai Z. Iya. Melebar dan meluas. Gitu. Jadi tidak ada tadi infonya bahwa kalau tiap malam ada truk gaib gitu, bawa orang seret-seret, lempar katanya, dan tentara-tentaranya juga katanya, gosipnya seperti itu Enggak pernah. ke sini, dan tuh jawabannya langsung tidak pernah. Karena tiap malam tidurnya di sini. Tuh tiap malam bahkan tidurnya di sini. Jadi nggak ada infonya. Terus yang kedua, infonya tadi tuh mengenai apa ya, tulang belulang juga tidak ada di sini, tidak ditemukan. Ya memang harusnya keras sekali, mungkin karena saking derasnya terbawalah mayat itu ke laut. Wallahu a'lam bishawab ya, tapi yang jelas sampai pencinta alam pun setiap minggu mungkin ya datang turun ke bawah ya, dan tidak pernah menemukan Enggak pernah. bangkai ataupun tulang belulang tersebut. Tapi konon ceritanya ini sejarahnya adalah tempat pembuangan mayit ya, pembantaian G30 SPKI, begitu ya Pak ya. Benar.
Ada lagi nggak Pak ceritanya? Ini tahun berapa diketemukan mungkin? Sudah ada dari dulu. Oh ya. Iya. Tapi kalau bicara ini tempat banyak dong yang datang ke sini peneliti-peneliti Pak. Banyak. 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 Dari mana saja? Dari mana-mana deh. Termasuk luar negeri? Seluruh Indonesia udah Soalnya pernah, kan kalau alam- pencinta alam udah pernah ke sini. Ke sini? semua. Apa yang mereka ingin teliti itu di sini apa aja Pak biasanya? Ya, mungkin pemetaan. Kan dulu di sini itu sekolah caving kan, Hah? sekolah caving, sekolah penelusuran gua dulu di sini. Hmm? Terus kan otomatis mahasiswa dari seluruh Indonesia itu kan kumpulnya di sini. Oh gitu. Dari tiap-tiap daerah itu ada. Masya Allah. Terus ada nggak pemerintah yang kemarin? Banyak. 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 Turun banyak. Terus banyak. Pemerintah setempat atau pemerintah pusat? Kalau Pusat ada, pusat kementeriannya ada. ada. Ada kementerian mana? Kemarin dari kementerian apa? Terakhir Kementerian Kementerian Pariwisata mana? Pariwisata. Masya Allah. Ya. Luar biasa. turun semua itu. Turun semua ya. Turun semua. Kalau turun lewat mana? Sini atau lewat sana? lewat sana. Oh ada putarannya, ada tangganya ya? Kan sana ada Gua. gua Jumblang yang turunnya cuma 60 meter. Oh Gojomblang. Nah kita Gojomblang tahu Pak? Kita gua Jumblang itu ya cuman Ya kayak gini. lewat itu, buat lewat menuju ke sini. Oh lintasan saja. Iya. Jalur akses ya berarti Iya. ya. Akses jalan. Karena kalau dari sini kan nggak mungkin, ini jurang. Iya. Wah, Kalau sana pun jurang, tapi cuman vertikal 60 meter. 60 meter. Tapi Iya. ada tangganya. Enggak ada. Pakai tangganya. tali turunnya. Pakai tali. Sistem katrol. Oh Jadi diulur. Pakai diulur, tangan. diikat. Iya. Iya, pakai pengaman. Waduh. Abah gendut tuh nggak kuat naik, nggak kuat turun. Enak naiknya ditarik, turunnya Oh, turun. dikerek. Iya. Masya Allah. Sekitar 300 meter dari sini. 300 meter dari Lubangnya. sini. Oke. Luar biasa teman-teman, artinya Abah sampai ke desa ini dan mendapat info, ya mudah-mudahan ini info yang sangat menjadi satu fakta ya, karena beliau setiap hari di sini sampai tidur di sini gitu. Jadi nggak ada katanya truk gaibnya bawa ngangkutin orang, tentara dan sebagainya, nggak ada ya. Ini masya Allah, alhamdulillah. Jadi narasumber kita jelas teman-teman. Jadi jangan disebarluaskan gosip yang bukan dan faktanya gitu ya Pak ya. Kan dari luar. Iya dari luar nih. Saya nanya langsung ke orang yang dalamnya nih gitu. Jadi saya gini Pak, keadaan saya ini benar nggak sih gitu loh gosipnya ya. Alhamdulillah kita sudah tahu jawabannya bahwa ini tidak benar. Dan insya Allah saya juga ada beberapa tempat wilayah-wilayah juga yang memang konon yang begini saya datangin Pak. Iya. Iya saya datangin. Nanti kita lurusin dong, jangan sampai menjadi hal yang menjadi polemik yang salah di masyarakat. Wah dibesar-besarkan, akhirnya orang mempunyai rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal ini dari satu sejarah juga, dan sejarah ini harus kita ungkap. Artinya ungkap, Iya. bukan kita mengungkap oh bagaimana, tidak, tadi menjadi pelajaran buat kita. Yang apalagi saya orang yang awam dalam sejarah, ternyata bukan cuma ada di Lubang Buaya saja di Jakarta, tapi di sini banyak ya, ada gitu loh. Seperti itu ya Pak. Seperti waktu saya pernah ke Klaten juga ada katanya infonya di Klaten tuh. Gitu. Masya Allah. Terima kasih Bapak infonya. Nah selain di sini ada lagi nggak tempat yang memang konon Enggak ada. dibantai? Udah enggak ada. Nggak ada. Ini aja berarti. Sini, Cuma ya. ini. Cuma ini aja. Iya. Gunung Kidul ya cuma sini. Ini aja ya. Di sini itu sebenarnya banyak luang-luang seperti ini, tapi yang terkenal cuma ini. Saya cuma ini ya. Yang untuk itu. Dan memang sejarahnya ya ini tempat pembantaian dibuang ya. Orang-orang dibuang oleh G30 SPKI teman-teman. Ya, alhamdulillah. Saya sudah dapat ceritanya. Dan memang masuk ke sini penerangannya juga nggak susah, memang agak mencekam tempatnya, agak gelap. Jauh ke dalam sini dan penuh perjuangan seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Alhamdulillah saya sudah dapat kabar yang menurut saya menjadi pengetahuan buat saya dan buat kami teman-teman di sini. Dan teman-teman kalau memang teman-teman datang ke kota mana nih Pak?
Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul, desa apa tadi saya lupa? Pacarjo. Hah? Pacarjo. Bisa Patarjo. Patarjo. Pacarjo. Pasarjo. Nih, Pacar. Kalau kampungnya Jetis. Kampung Getis ya. Mampir boleh kalau teman-teman mau tahu sejarahnya. Ada kalau di Jakarta itu Lubang Buaya. Kubu dimasukin jenderal-jenderal dan pejuang-pejuang dulu oleh PG30 SPKI. Kalau di sini pun ada tempat setelah dibantai dibuangnya di sini, gitu ya. Dan belum ditemukan tuh kerangka-kerangkanya sampai sekarang ya. Karena gosipnya kerangkanya banyak ditemukan, tapi ternyata mayitnya, jasadnya terbawa arus sungai yang sangat keras, yang sangat deras ke laut gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi udara dari bawah karena memang 125 meter ke bawah ke dasar tanah, dan ada sungai yang sangat deras dan banyak binatang-binatang kelelawar dan sebagainya, sehingga ketika itu menjadi menguap ke atas dan tercium aroma kotoran-kotoran udara yang menurut saya jadi binatang tadi yang mau sampaikan seperti itu ya, bukan dari bau mayat, bukan. Seperti itu, jarang ada mitosin lagi pak. Dikembangkan lagi yang nggak baik. Oke, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya dan mengantarkan saya ke salah satu tempat di mana tempat ini menjadi tempat bersejarah tentunya ya. Mudah-mudahan saya boleh mendoakan di sini ya Pak ya. Boleh. Boleh ya, karena walaupun gimana antara hubungan hablum minan nas kita harus saling mendoakan. Ya. Mudah-mudahan almarhum seluruhnya yang wafat berjuang untuk negara dan bangsa kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan mereka semua surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan perjuangan mereka dan mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan bangsa dan negara kita ini negara yang bahdatun thayyibatun warahmun ghafur, tetap negara yang penuh kesatuan, dijaga, jangan sampai dibawa oleh bangsa lain dan dijajah oleh bangsa lain gitu. La dunia maqliyat as-salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana Al-Fatihah. Bismillah. 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 Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kematian mereka dengan husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, memaafkan segala kesalahan mereka. Bishil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ya Pak, saya sudah berterima kasih diberi kesempatan untuk silaturahmi di sini. Dan juga saya berterima kasih juga bisa mendoakan seluruh pejuang-pejuang di sini dan seluruh sahibul ghaib yang di sini. Mudah-mudahan Bapak, termasuk Bapak dan keluarga di sini diberikan kesehatan, memperpanjang sehat, dan mudah-mudahan saya bisa silaturahmi lagi ke sini. Gitu ya Pak ya. Baik, sudah Pak. Nanti langsung ke atas lagi ya. Terima kasih banyak. Dan perjalanannya. Nah, teman-teman, Abah ini di sebelah Abah ada narasumber. Ya, narasumbernya jelas penduduk asli sini, ya. Iya. Dengan Mas Indro, dengan Mas Indro. Mas Indro, tadi malam tuh saya sempat menyempatkan diri ke lokasi yang menurut informasi yang saya dapat, lokasi tersebut adalah lokasi
tempat pembuangan ataupun pembantaian ya Iya. korban dari G30 SPKI ya. Jadi banyak sekali yang dibuang di sana mayatnya, seperti itu yang saya dapat informasinya, dan saya di sana ada beberapa yang saya lihat ya secara penglihatan batin saya gitu. Di situ tempatnya luar biasa, gelap, nggak ada penerangan, tengah-tengah hutan gitu ya. Nah, menurut Mas Indro, apa sih berita yang didapat dulu? Ya mungkin pasti kan ada info yang didapat dari orang tua kita terdahulu ya, apa dari nenek kita, kakek kita, ataupun mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat mengenai cerita dan tempat tersebut gitu. Bisa diceritakan Mas? Iya. Kalau orang tua dulu ya sering cerita sama saya itu dulunya itu situ itu tempat pembuangan G30 SPKI itu. Korban-korbannya itu ya dimasukkan dalam lubang itu. Yang kalau orang sini bilang ya lubang Curug Gubuk gitu kan. Tuh. Terus itu menurut cerita dari orang tua itu tidak cuma korban G30 SPKI, tapi sama apa itu preman-preman Garnison itu. Ya itu mereka katanya cara membunuhnya itu dengan ditutup matanya terus suruh jalan satu langkah, tapi satu langkahnya itu masuk jurang gitu. Terus kalau hal yang mistisnya itu dulu ya pernah ada yang cerita itu seringkali ada kayak apa ya truk tentara zaman dulu itu lewat situ, tapi kok langsung hilang begitu saja gitu. Ya cuma segitu-gitu aja. Ya. Yang dimasukkan ke jurang itu siapa aja sih Mas? Yang saya tahu ya, sepetahu Masnya itu. Ya kalau kalau menurut cerita orang-orang tua itu siapa saja yang terlibat dalam PKI, dalam organisasi PKI. Ya, mereka diculikin terus dimasukkan ke lubang lubuk itu ya. Jadi sebagian besarnya adalah ketika yang dibuang ke dalam jurang itu salah satu perkumpulan orang-orang PKI. Iya. Dibuang ke jurang tersebut. Iya. Seperti itu ya. Iya. Banyak ya pokoknya. Ya kalau dengar cerita ya ratusan. Ya itu, tapi kalau berapa pasnya itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, Tapi mohon maaf, itu dari orang-orang PKI dari lingkungan sini atau dari luar biasanya infonya? Ya infonya apakah dari dalam daerah sini atau dari luar? Kebanyakan sih orang-orang sini aja, tapi ya mungkin yang sangat berpengaruh. Iya, yang sangat berpengaruh. Ya mungkin ada orang PKI yang dari luar Gunung Kidul pas ke Gunung Kidul ketangkep juga. Gitu ya? Iya. Dibuang. Iya. Cerita-cerita orang tua dulu ya gitu. Ya. Bahkan ada yang misal bukan PKI itu ada yang enggak seneng sama orang itu orang itu dilaporkan sebagai PKI dan diculik, ikut dibuang. Iya. Difitnah ya? Iya, difitnah jadi PKI. Ya? Oh ini PKI nih, akhirnya diculik. Iya. Bahwa itu tidak benar, tapi karena sudah dikatakan PKI difitnah, diculik lah. Iya. Dibantai. Iya. Dibuang gitu. Itu ya. Oke, sudah jelas. Sumbernya sudah, arahnya kemana kita sudah paham. Ya, jadi ya mudah-mudahan
kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, terus infonya katanya pernah ditemukan tulang Oh rusuk. iya, ya itu saya pernah baca malahan itu. Kalau itu nggak cerita ya, kita baca itu apa ya, itu Mapala itu turun terus nemuin kerangka manusia. Itu Mapala itu informasinya dari warga sekitar yang pernah turun pertama kali itu nemuin tengkorak sama tulang iga. Di situ. Iya, terus habis itu Mapala terjun ke situ. Ternyata di situ juga masih banyak tulang-tulangnya ya. Itu saya baca-baca itu Mas. Ya. Itu. Selain itu apa lagi yang didapat informasinya? Apa ya? Ya cuma sekedar itulah. Itu aja ya. Iya. Dan tempat itu memang infonya akan menjadikan objek wisata ya. Iya. Itu yang sebelahnya ya. Itu Jumblang itu. Juga. Iya. Dan itu katanya air itu waktu saya ke situ terdengar sekali air yang sangat deras sekali Mas. Saya pikir air terjun katanya air dari sungai yang Sungai bawah tanah. Iya. Sungai bawah tanah ya. Ya itu yang tulang-tulang yang diketemukan itu korbannya itu yang nggak jatuh ke dasar yang nyangkut ya. Kalau yang Nyangkut, ya. ya kalau yang jatuh ke dasar ya udah ini Laut ya? udah Hilang ya? udah hilang ya. Masya Allah. Ceritanya gitu. Iya. Ya. Berarti kalau dari dulu sudah apa namanya sudah dapat sumber cerita ya. Iya, iya. Dari orang tua kita. Ya dari orang tua kita itu sama tetangga sering ini ngomongin itu tempat itu. Itu. Iya. Ya artinya yang misteri-misteri ini pernah ya didapati ya dari masyarakat ya, pernah mendengar lah ya. Iya masyarakat sih, saya dulu pernah dengar cerita dari masyarakat sana lah itu katanya ya itu sering ada truk-truk Padahal dulu. Ya enggak maksudnya apa ada truknya tapi tahu-tahu hilang. Gitu. Melihat banyak yang melihat atau hilang kan? Iya, iya. Ya. Terus kadang apa ya kayak rombongan prajurit atau apa gitu itu di situ juga ada yang sering lihat katanya gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi cerita mistiknya kental sekali karena memang pasti ada yang namanya ruh atau arwah penasaran dengan ketidakredoannya dia meninggal, dengan tidak menerimanya kematiannya seperti itu. Biasanya banyak yang menggantung. Nah sedikit saya ulas ya. Tadi saya kesana karena memang yang saya dapat dari narasumber ini ketika di lapangan itu narasumbernya satu dia menutupi. Saya melihat dia menutupi sesuatu cerita yang saya tanyakan kepada mereka selalu nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya paham sekali ya. Makanya saya bilang tadi saya bilang berarti mitos ya Pak ya ini sebagainya. Sebenarnya ketika kejadian itu saya tanyakan, saya sempat terdiam. Di sela-sela sebelum saya menanyakan sesuatu, itu saya dilihat flashback kejadian itu. Ada kendaraan yang masuk ke situ. Persis ketika saya sudah duduk di situ, kendaraan masuk ke situ bawa 4 orang dan mengeksekusi orang tersebut. Ya, itu dan orang-orang yang PKI ini banyak sekali saya lihat ada beberapa orang dan sudah ada yang memang sudah standby di tempat dan di dalam kendaraan tersebut dan ada kendaraan lagi yang memang mengawal. Nah ketika turun ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana biasa dan semuanya matanya tertutup. Dan ada satu korban yang memang kalau saya lihat itu sudah tidak sadar. Ya entah dia mati ataupun entah dia sudah tidak bernyawa lagi. Dia ditarik diseret-seret Pak. Yang sudah tidak bernyawa lagi itu dilempar langsung dalam jurang tersebut. Itu bukannya lubang ya kalau saya lihat karena saya langsung melihat langsung itu bukan lubang tapi jurang yang sangat dalam sekali. Perkiraan saya tanya tadi 125 meter ke bawah, tapi ternyata begitu kita cek dengan orang yang pernah mengukur lokasi tersebut itu nggak sampai 100 meter, kurang lebih sekitar 90-an, 98 ya 98 meter ke bawah dasar. Dan itu arusnya sangat keras, deras sekali sampai terdengar dari atas.
Nah ketika itu yang pakai sarung itu yang saya lihat duduk di sebelah belut di situ. Jadi lututnya ke lantai Pak. Di tangan diikat semua, matanya diikat semua. Dipukulin di darah-darah penuh. Terus yang tiga itu sudah habis-habisan dipukuli, dihajar, dihantam pakai laras panjang, kepalanya, punggungnya jatuh bangun. Yang tiga suruh jalan, bangun, jalan kamu ke depan. Padahal itu jurang. Jalan sampai nggak ada yang nggak mau jalan, ditusuk pakai senjata laras panjang. Jalan, akhirnya loncat jatuh ke jurang. Ini saya lihat banyak sekali yang saya lihat itu ada sekitar selanjutnya pernah ada sampai kalau saya lihat sampai puluhan orang yang di situ. Ya kalau berdasarkan informasi ya ratusan yang masuk situ. Jadi setiap hari, setiap jam itu saya lihat ada saja yang dibawa ke situ. Iya, bahkan kalau saya baca-baca ya Mas, itu dari jam 10 pagi sampai subuh itu orang yang masuk jurang itu nggak berhenti. Iya, nggak berhenti, itu betul. Suatu hari ada ya gitu. Itu saya baca di internet, tapi ya di Google itu ya browsing itu. Jadi betul apa yang disampaikan, kalau saya melihat setelah itu dilempar, yang tadi itu yang sarung, rombongan yang pakai sarung, terus rombongan ini dilempar, datang lagi kendaraan masuk, bawa lagi, itu di atas 4 orang, sekitar 7 atau 8 orang. Lempar lagi, berapa jam kemudian nanti datang lagi, sekitar 3 atau 4 jam datang lagi tuh. Kalau yang saya dapat flashback kejadian tersebut gitu. Makanya ketika tadi di sana pertanyaan saya begini, nggak tahu, saya ditutupi, saya paham, ditutupi gitu loh. Mungkin menutupi mungkin karena pengen jangan sampai hal itu tersebut, hal kejadian tersebut menyebar luas menjadi ketakutan polemik di masyarakat. Tapi kan nggak. Ya kalau menurut saya sih ya tempat-tempat seperti itu sudah pasti ada. Ada yang gaib. Kenapa? Mereka dengan kematian mereka itu mereka tidak ridho Pak. Gitu. Makanya ketika di endingnya terakhir itu di lokasi saya bacakan menghadiahkan suatu Fatihah buat para almarhum yang sudah wafat. Karena ada yang mereka tidak ikhlas, tidak ridho dengan kematiannya, menggantung Pak. Nah, tugas kita sebagai sesama makhluk hidup, khususnya manusia, saling mendoakan supaya dia diberi ampunan dari Allah dan dengan mengikhlaskan dengan kematiannya, dan mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Tinggal kita cuma begitu doang. Selebihnya bukannya kita menakut-nakuti, memang apa yang kita lihat, karena ini bukan cuma 10 atau 20 orang yang dilemparin situ. Ratusan banyak sekali teman-teman. Itu juga udah menjadi rahasia umum. Udah tidak rahasia umum lagi, orang sudah tahu. Gitu. Jadi ya makanya saya saya lanjutkan cerita tadi, perjalanan saya tadi tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan kepada orang tersebut, ya, dengan kejadian yang ada di situ. Makanya saya bertanya seperti itu karena saya melihat kejadian flashback pada kejadian-kejadian tersebut. Saya lihat Pak dipukuli, dihantam, dihujam, suruh jalan, katanya depannya jurang. Ada yang sampai dilemparin dengan 3 orang, lemparin 1 orang itu diangkat 3 orang, dilempari Pak. Gitu, sangat luar biasa. Dan katanya konon ada yang dilemparin ke dalam jurang tersebut nyangkut ya. Jadi saksi hidup kan? Iya, katanya itu gitu ya ceritanya, tapi ya di tahun itu. Iya, itu siapa? Kita juga nggak tahu. Sekarang masih hidup atau sudah tidak hidup ya? Apa sudah wafat gitu ya? Jadi ceritanya begitu. Ketika dilemparin, nyangkut di pohon. Akhirnya selamat. Iya, bisa manjat ke atas. Bisa manjat ke atas kembali. Ya Allah, itulah. Apalagi Pak, ini yang bisa saya dapat dari informasi masyarakat sini Pak. Ya, itu aja ya. Artinya banyak ya korban di situ. Dan yang menumpukan tulang belulang itu siapa sih Pak? Waktu itu Pak siapa ya namanya? Dari mana? Lupa ya. Warga sekitar sana. Warga sekitar sana. Itu akhirnya datang cari sarang walet kalau nggak salah ya. Sering
cari sarang walet di situ, terus pas turun nemuin tengkorak manusia sama tulang iga. Banyak yang ditemukan, beberapa Yang tulang. ditemukan kan cuma satu-satu ya, terus saya baca itu mapalah turun untuk mengecek, ternyata di bawah masih banyak. Banyak tulang-tulang. Ya yang kesangkut-sangkut. Yang sangkut-sangkut. Itu. Ya Allah, ya gitu teman-teman. Abah bukannya mau klarifikasi tidak, tapi Abah sampaikan apa yang menjadi sumber Abah lihat di lokasi tersebut. Gitu. Kalau Abah tidak akan bercerita kalau tidak bisa apa yang Abah lihat tidak sesuai dengan apa yang Abah lihat. Gitu. Makanya Abah tanya dengan cerita di masyarakat, dan alhamdulillah sudah kita dapat cerita nih dari masyarakat, dari Mas Indro ya. Dan ini juga sumber berita dari orang tua, dari para sesepuh dan sebagainya, nggak sembarangan. Itu ya valid lah ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu lah tutupi. Makanya saya bilang tadi, oh itu mitos Pak ya, ini ya. Ini sebenarnya mitos. Karena saya menyaksikan gitu, melihat gitu kondisinya, oh begini, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, sekarang kita ini bahas pesan ya Pak ya. Jaga keutuhan bangsa dan negara kita, apalagi jangan sampai negara kita tergadaikan bahkan dijual berapa aset-aset negara kita dengan orang-orang asing ya. Jadi harus dijaga benar-benar, karena kita cuma bisa nerusin perjuangan kita, berjuang dulu ya. Berjuang bangsa, baik dari tokoh ulamanya maupun dari tokoh pejuang yang lain. Kita hanya diwarisi negara ini, diwarisi bangsa ini untuk menjaga dan merawatnya, bukannya merusak, menghancurkan, bahkan untuk menjual, jangan. Apalagi hanya urusan politik, dudukan, jabatan, semuanya harus sepertinya seolah-olah nyawa tidak ada harganya. Alhamdulillah menjadi. Jadi ya, jaga kesatuan NKRI, terus aset-aset semua jangan dijual. Iya kan? Banyak Pak Indonesia ini, saya lihat aset-asetnya sebagian yang sudah dimiliki orang-orang asing. Sekarang kita, gimana anak cucu keturunan kita nanti mungkin. Jangan sampai kita tinggal di tanah air Indonesia seolah-olah ngontrak, tidak merasa memiliki. Nah itu, jadi teman-teman, lanjutkan perjuangan kita dan penerus-penerus kita, khusus bangsa khususnya. Jangan hilangkan budaya, jangan hilangkan tradisi kita, karena sudah banyak budaya dan tradisi kita hilang ya. Terus jaga keutuhan, jaga NKRI, terus saling menguatkan, dan jaga ulama dan jaga tokoh-tokoh masyarakat kita. Jangan sampai kejadian lagi terulang seperti G30 SPKI. Begitu ya Pak ya? Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan Abah. Mudah-mudahan ada sisi baik yang manfaat buat kita, karena ini adalah sejarah yang memang harus kita ketahui. Termasuk Abah bodoh dalam sejarah, bodoh dalam ilmu pengetahuan dan sejarah, tapi setidaknya Abah juga harus belajar. Gitu, harus belajar dengan sejarah-sejarah tersebut, dan kita bisa bercerita kepada anak cucu keturunan kita bahwa negara kita ini dulu dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang, dan dijajah oleh bangsa sendiri. Gitu kan? Oke, kita kuatkan persatuan dan jaga NKRI. Mudah-mudahan kita selamat dan NKRI tetap jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.